Halo, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah, Tarot Reader. Oke, selamat siang guys. Nah, sampai hari ini kita alhamdulillah ketemu lagi ya. Semoga kalian tetap sehat ya, kalian tetap semangat dan tetap berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apapun yang terjadi hari ini tidak perlu disesali. Ambil hikmah dari pelajaran-pelajaran yang pernah kalian lewati. Selalu bersyukur dan berterima kasih kepada semesta yang memberi kebahagiaan, karena itulah jalan salah satunya buat kamu bahagia dan damai ya. Nah, ada yang beda hari ini karena saya memang nanti akan membuat video dalam waktu 2 minggu sekali akan saya buat video tentang coaching dan healing. Ini beda dari pembacaan zodiak. Ini video dalam 2 minggu sekali ini saya sajikan dalam bentuk tema atau tematik ya. Saya bentuk tema supaya untuk bisa masuk bagaimana mengcoaching dan menghealing. Karena kenapa? Karena memang ini ada yang selain salah seorang subscriber dan beberapa viewer itu menyarankan untuk membuat video tentang healing ya, tentang penyembuhan dan coaching terhadap masalah-masalah yang sedang dialami kalian, entah itu masalah percintaan, keuangan ya, hubungan dengan parenting, keluarga dan sebagainya. Oke, sekarang ini saya ingin memberikan video tentang tema ya, healing dan coaching ya, atau coaching dan healing, dengan tema saya ingin stabil dan bahagia dalam memiliki hubungan. Tetapi bagaimana bila saya harus bagaimana saya bisa keluar dari rasa takut saya, dari rasa kecewa saya, sedih dan sakit hati karena pengkhianatan dan kebohongan si dia. Oke, cukup panjang ya judulnya, nguras energi. Ya, jadi saya ulangi lagi. Saya ingin memiliki hubungan yang baik, yang stabil, bahagia. Namun bagaimana saya bisa keluar dari emosi negatif saya, yaitu rasa sedih, kecewa, takut, dan sakit hati dikarenakan si dia berkhianat dan melakukan kebohongan. Oke, itu ya. Jadi intinya seperti itu. Saya ingin membuka dari file 1, file 2, file 3. Oke. File 1 saya tandakan dengan mumi ya. Ini gambar mumi. Ini saya alhamdulillah dapat dari kawan-kawan magician ya, waktu itu ada semacam patung mumi dan saya ambil, kebetulan saya dikasih dan sampai sekarang saya masih jaga ya. Nah, ini patung mumi ini terdiri dari file 1, file 2, file 3. File 1 berwarna biru, file 2 merah, file 3 berwarna kuning. Kalian pilih berdasarkan intuisi kalian masing-masing. Silahkan kalian pilih file berapa ya, gimana caranya kalian bisa bahagia ya, untuk bisa memiliki hubungan yang stabil dan bahagia dan bisa keluar dari rasa stres, takut, sedih, kecewa, agar kamu kembali itu tadi bahagia ya. Oke, silakan pilih berdasarkan intuisi kamu. Nah, mudah-mudahan ini sudah saya kocok ya, sudah saya kocok dan tinggal kalian pilih mana yang file 1, file 2, file 3. Oke, silakan guys. Kalian-kalian, mbak-mbak, mas-mas, nona-nona, om, tante, silakan pilih file 1, 2 atau 3. Oke, kalau sudah, saya mulai aja dari file pertama ya. Ini baru file 2, ini file 3. Oke, kita mulai dari file pertama. Saya buka ya filenya karena ini sudah saya kocok, saya tidak perlu kocok lagi ya. File pertama ini saya singkirkan dulu ya. Oke, saya singkirkan dulu file 1, file 2. Ini file pertama, mumi warna biru. Oke, saya susun seperti ini. Tuh, 2. Sebentar, ups. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1 2 3 4. Apa sih yang kita lihat ya di file 1? Saya tuh ingin bahagia, tetapi saya harus keluar. Bagaimana caranya supaya saya tidak merasakan efek negatif dari perasaan negatif saya ini ya? Sakit hati, kecewa, sedih ya, gitu ya Mbak ya, om-om, mas-mas, tante-tante, dan dari pengkhianatan dan kebohongan si dia. Ini ada Five Cups, ada Ace Cups, Ace of Cups, ada The Strength ya, ada Queen Cups. Oke, ini saya pakai kartu muca ya. Wah, kartunya ini sudah sangat lama ya, tapi saya suka. Entahlah ya, saya mau ganti kartu, tetapi saya masih suka dengan yang ini. Oke, sebentar. Ada Ace Pentacle. Ada Page of Cup. Oke, saya bacakan dulu di atas. Nah, ini tentang hubungan kalian dulu ya. Saya baca pakai ini. Oke. Mungkin aku rasa dulunya hubungan kalian ini yang pernah aku lihat ya, dengan si mantan ini, si dia ini, baik itu si mbaknya atau si masnya, ada hubungannya tidak harmonis ya. Five Cups. Ini dia, five cups. 5 cawan. Oke. Di sini hubungannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena banyak kekecewaan, penderitaan ya. Banyak penderitaan dari kalian berdua. Banyak hal yang tidak berjalan harmonis lagi hubungan kalian. Dari sini kelihatan bahwa kalian mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hubungan kalian ya. Di masa lalu kalian itu seperti itu. Tidak ada lagi kebahagiaan. Semua hilang, semua sirna. Dan mencoba untuk kuat ya menghadapi ini strength inside, dalam arti ada mencoba untuk melakukan apa ya, ibaratnya bersabar dan mencoba melampaui ini semua rasa sakit dan penderitaan kamu ya. Kenapa sih kamu bisa menderita seperti ini ya? Karena aku lihat memang masing-masing ini, aku lihat si prianya juga ya, dari si prianya ini memang orangnya keras ya, kalau aku lihat keras. Terus dia juga sepertinya tidak mau ngalah ya, selalu kadang-kadang selalu mementingkan egonya gitu ya, selalu mementingkan egonya. Ini karena juga ada hal dimana hubungan kalian ini tidak berjalan baik disebabkan karena memang adanya melakukan sesuatu hubungan baru dengan yang lain ya. Ini memulai lagi hubungan baru dengan yang lain, Ace of Cups. Jadi hubungan ini tidak baik karena melakukan hubungan lain dengan orang lain, alias cheating ya, alias affair gitu ya. Ada semacam godaan baru, ada semacam temptation, ada hasrat untuk melakukan hubungan baru itu. Dan sehingga dari hubungan kalian yang harusnya tadinya baik ya, tetapi memang karena kesabaran kamu pun dalam hal melihat seperti ini tampaknya tidak berjalan manis ya, tidak berjalan manis. Karena kenapa? Karena kamu walaupun kuat tetap aja ya merasakan kayak ada sesuatu yang tidak nyaman di antara dua sisi gitu ya, merasakan hal yang tidak nyaman dari hidupmu gitu, kayak antara marah dan dendam atau benci itu menjadi satu ya. Mau baik sama dia salah, nggak baik sama dia pun salah, kayak seperti itu. Nah, entah itu yang berkhianat prianya atau kaliannya gitu, prianya atau wanitanya, maksud saya seperti itu. Dan kalau aku lihat seperti ini, kelihatannya kalian akhirnya memang sepertinya melakukan long distance ya, kayak semacam hubungan jarak jauh juga. Di sini Page of Cup seperti beda jarak ya. Dan dia sepertinya orangnya
kepo juga ya, pemerhati juga, dia senang memperhatikan kamu, dia sedang menunggu kamu, sedang menunggu jawaban, dan suka memperhatikan kamu gitu. Dan hubungan ini tidak bahagia karena memang si cowok ini juga atau pasangan ini, entah laki atau perempuan, dari diantara kalian juga ini energinya bisa bolak-balik ya, karena bisa jadi dia atau si kamunya. Jadi dia ini juga mau dianggap, ya, kalian tidak bahagia karena selalu ada yang dominan selalu ingin menang, yang dominan yang selalu merasa dianggap, pengen diperhatikan. Setiap argumen dia selalu menang dan tidak pernah kenal untuk namanya toleransi dengan pasangan. Ini yang membuat tidak bahagia, selain ada hal percintaan baru karena keegoisannya dia, ya, karena dia juga orangnya juga tidak mau mengalah, ya, tapi juga ada rasa keinginan dominan dalam hubungan, ya, dominan dalam hubungan, dan tidak mau mencoba toleransi dan balancing dalam hubungan gitu. Dan aku lihat entah ini yang selingkuh mbaknya atau si masnya, tetapi aku lihat dari perselingkuhan ini adalah sehingga membuat kalian lebih bersabar untuk menghadapi hidup gitu ya, bersabar menghadapi tantangan, menghadapi ujian, ya. Dan pada akhirnya kalian mencari terobosan baru, mencari kehidupan lebih baik daripada yang kemarin, ya. Kalian mencari hal baru yang membuat kalian bersemangat lagi, baik mbaknya atau si masnya, sehingga kalian berusaha untuk move on, untuk berusaha untuk meninggalkan hal-hal hubungan yang menyakitkan ya, karena udah saking ya namanya penderitaan, ya namanya penderitaan karena merasa dihianati dan sebagainya, karena ada orang ketiga dan dia juga keras kepala, baik si mbak atau si masnya, sehingga kalian ada jadi antara kalian yang move on dan berusaha let go dan memulai lagi kehidupan baru. Dan sepertinya itu yang kamu sedang jalani. Dan orang yang setelah menselingkuhin kalian itu pun juga kayaknya mulai agak memikirkan kamu karena menyesal, ada rasa penyesalan di dalam diri dia karena telah meninggalkan kamu dengan orang lain tersebut, yang dimana hubungan itu tidak berdasarkan hati ya, tetapi juga berdasarkan emosi, karena fisik dan juga ketarikan materi, baik si masnya atau si mbaknya yang tertarik secara fisik atau materi. Jadi intinya hubungan ini memang kurang apa ya, kurang harmonis dikarenakan adanya cheating atau perselingkuhan dari salah satu pasangan kalian. Nah, untuk itu karena dia rasa menyesal, dia memperhatikan kamu, terus mungkin stalking kamu, memperhatikan HP kamu, sosmed kamu, ya jadinya dia ada rasa pengen untuk mengucapkan sesuatu, tetapi itu belum berani ya, kayaknya belum berani karena kalian sepertinya sudah memulai kembali mengarahkan energi untuk memulai kehidupan baru lagi. Mungkin kalian sekarang ada di antara kalian, dari antara mbak-mbak atau mas-mas ya atau kalian guys yang sudah melakukan move on, dalam arti move on dan belajar dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Itu sih yang aku lihat. Jadi sarannya untuk terhadap orang ini yang sedikit memang agak menyesal, terhadap kalian bagaimana? Coba saya lihat dari kartunya Oracle Nusantara dan kartu-kartu lainnya ya. Nasihat dari kartu Oracle Nusantara. Oke. Memaafkan. Inilah yang saya bilang. Dia ada rasa menyesal terhadap kalian, tetapi apa yang harus kalian lakukan terhadap orang ini? Maafkan saja apa perbuatan dia. Jadi let go itu atau move on itu bukan harus bertemu, tetapi dengan melakukan hal sifatnya misalnya memaafkan, forgiveness, baik dengan meditasi forgiveness ataupun dengan mengeluarkan isi hati kecilmu gitu di dalam hati kamu, maafkan dia kesalahan-kesalahan dia, doakan dia yang baik-baik, doakan dia supaya kembali menjadi orang yang lebih baik gitu ya.
dan sadar atas kesalahannya. Doakan dia yang baik-baik, karena doa yang baik-baik akan berkarma baik, akan berdampak baik buat kehidupan kamu. Karena kamu mendoakan dia yang baik, maka kehidupanmu juga ikut baik. Karma dan rasa sakit hati kamu juga perlahan-lahan berkurang, perlahan-lahan akan hilang dari sakitnya kamu, mengurangi pola-pola negatif yang akan berulang-ulang kembali. Nah, memaafkan adalah salah satu cara untuk menstop karma buruk, untuk mengulangi kesalahan yang berulang-ulang kali. Rasa sakit yang berulang-ulang kali, rasa marah, rasa kecewa, ya, dendam dan sebagainya berulang-ulang kali. Itu cara untuk menyetop karma buruk atau energi negatif yang ada di dalam hidup kamu. Supaya apa? Supaya hidupmu tentram dan damai, kembali bahagia, ya. Dianya juga sudah let go, kamunya juga udah let go, ya. Belajarlah dari pengalaman gitu. Jadi memaafkan itu adalah pola yang terbaik untuk bisa let go dari hal-hal sifatnya karma buruk atau energi negatif, untuk menyetop hal emosi negatif yang berulang-ulang terjadi terus-menerus terhadap diri kalian, supaya hubungan ini, ya, walaupun tidak kembali lagi ke pasangan ataupun kembali, ya, tapi kalaupun nggak kembali, setidaknya tidak ada rasa dendam, sakit hati dan kecewa gitu, ya. Terus kalau dari kartu yang saya kocok, Fortune, apa nasihatnya? Ya, kalau kalian mau kompromi silahkan, yang berhubungan lagi. Mungkin ada salah satu, entah ini kata-kata acuan aja, ya. Ini kata-kata pemicu aja. Kompromi, mungkin ini ada hal hubungannya dengan kompromi, ya, dengan melakukan kompromi dengan kalian dulunya pernah kompromi, ya, misalnya kayak gitu. Kompromi dalam arti benar-benar ada yang menghubungin kalian, entah dari mbaknya atau si masnya yang akan menghubungi salah satu dari kalian. Tetapi itu balik lagi kepada kamu mau terima apa tidak, ya. Dari kata kompromi ini, ya, balik lagi kepada kamu sendiri, ya. Diterima atau tidaknya komunikasi kembali kepada kamu, karena bagaimanapun yaitu hak kalian untuk bisa menentukan apakah kalian mau komunikasi lagi atau tidak. Dan kompromi ini kayak ibaratnya mau rujuk lagi, baikan lagi, tetapi balik lagi. Kalau memaafkan atau kompromi untuk berbaikan tidak apa-apa, tetapi kalau untuk urusan kalian mau rujuk lagi ataupun kalian mau seperti apa hubungannya ke depan, itu urusan kalian. Yang penting kalian memaafkan, ya. Memaafkan itu salah satu solusinya untuk melepaskan dari karma buruk dari hubungan kalian, supaya kebahagiaan kembali kepada hidupmu, ya. Itu lalu terakhir saya kocok dari text Fortune, dari Lenono, ya, dari Lenono. Sebentar. Oke, ini ada sabit, ya, artinya ada rasa marah, sakit hati, dendam. Nah, itu seperti saya bilang tadi, kompromi, ya, adanya perpisahan. Nah, ini caranya kalau ada seperti ini, ya, artinya kalian harus let go, seperti tadi, memaafkan. Ada sakit hati, dendam dan sebagainya, ya, seperti pola yang terus berulang-ulang karena ada rasa kecewa, dihianati, diselingkuhi, ya, sehingga kamu harus bisa berjalan sendiri tanpa dia, dan sekarang dia menjalani karma karena menyesal. Dalam keadaan seperti ini kalian tidak berhubungan, tidak berkomunikasi karena social distancing, ya, sepertinya dia belum bisa datang untuk dalam waktu dekat, tetapi dia mungkin akan datang kalau memang seperti aku bilang, adanya untuk komunikasi lagi dari si dianya, baik si mbaknya atau si mas, ya. Ya, rasa sakit hati ini mungkin bikin kalian jadi atau mbak si masnya tidak bisa tenang dalam waktu beberapa belakangan ini, ya. Makanya aku bilang ini, kalaupun ada perpisahan seperti atau kesulitan seperti ini, ya sudah let go,
ya let go saja, karena memang tidak bisa dipaksakan gitu ya. Kalau memang belum bisa bersatu ya sudah gitu ya. Kalau memang ini bisa jadi, kalau belum bisa bersatu ya sudah, jangan dipaksakan. Kalau kalian mau hidup sendiri-sendiri silahkan, balik lagi atau rujuk kompromi ya silahkan, tetapi ingat jangan melakukan pola yang sama, harus ada perubahan, intinya gitu. Oke, itu ya pertama, maafkanlah. Kedua, kalau memang mau kompromi dulu, entah kalian pernah berkompromi, pernah saling berhubungan untuk menyelesaikan masalah, pernah berkomunikasi yang enak gitu ya, atau ada salah satu dari si mbak masih mau komunikasi lagi, ya terserah kalian untuk menerima atau tidaknya. Yang penting jadikan ini kompromi untuk saling ngambil win-win solution, sama-sama enak, saling memaafkan kayak gitu. Masalah balik atau tidaknya kembali kepada kalian, karena ini ada rasa sakit hati, karena perpisahan ini memang membuat kalian, dari salah satu kalian sakit hati, dan itu memang menyakitkan kalau ada perselingkuhan atau cheating itu ya. Jadi kalau ada seperti ini ya terserah kalian mau balik lagi atau tidak, jangan sampai terulang lagi rasa sakit hatinya gitu, memulai lagi hidup yang lebih baik. Oke, itu saja untuk dari saya file 1. Cara healingnya adalah kalian meditasi forgiveness. Self healing meditasi forgiveness. Caranya adalah dengan tutup mata, sambil tarik nafas, buang nafas ya. Pegang dada kalian, relax. Dari tangan kanan kalian pegang dada kalian sambil relax, tarik nafas, buang nafas. Nah, setelah relax dan tenang, lalu katakan dalam hati, mulai saat ini dan hari ini saya memaafkanmu. Sebutkan namanya. Saya memaafkanmu, saya mengasihimu, saya menyayangimu, saya mencintaimu. Walaupun saya sakit hati, saya kecewa, saya sedih, saya akan memaafkanmu walaupun berat buat saya. Tetapi saya ingin bahagia, saya ingin damai, saya ingin tenang. Lalu Anda doakan dia dengan doa-doa yang terbaik yang kalian tahu. Oke? Itu saja ya dari saya untuk file 1. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Sakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan. Oke, thank you. Nah sekarang kita mulai lagi ke file 2 ya. Ya, kita mulai ke file 2. Ini file 1 sudah selesai. Kita lagi mulai ke file 2. File 2 warna merah ya. Oke, saya file 2 ini tidak perlu dikocok lagi, saya langsung taruh kartunya. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini sudah ya saya buat. Oke, kita lihat file 2 apa sih yang terjadi. Oh, memang ya, kalau aku lihat di kartu ini ada 5 cups dulunya kalian nih, mumpuni ya. 5 cup ini sama kayak tadi ya. 5 swords, adanya pengkhianatan, adanya perselingkuhan, adanya kebohongan, ada rahasia yang terpendam sehingga membuat kalian kecewa ya. Nah sekarang kita lanjut ke pile 2. Bagi kalian-kalian yang sudah memilih pile 2 ya, pokoknya pakai intuisi kalian saja. Kalau ini dirasa emang ini pilihan kalian pile 2, kita mulai saja untuk membaca bagaimana ya perjalanan pile 2 ini terhadap diri kalian ya. Ya oke. Kita mulai dari pile 2 ini. Aku sudah kocok ya, karena aku sudah kocok jadinya aku tidak perlu lagi mengocok di depan kalian. Biar satu-satu saya buka kartunya bagaimana perjalanannya. Oke. Ini warna merah ya, The Mummy.
mami ya, mami warna merah. Oke, mami warna merah. Mhm. Oke, di sini ada five swords ya, ada 5 pedang ya, 5 pedang. Di sini ada 10 pentacles, ada 10 koin emas. Di sini ada six cup ya. Di sini ada two wands ya. Oke, saya buka lagi. Oke, saya bacakan apa sih yang membuat kalian menjadi lebih sekarang ini tidak bahagia ya, karena kalian sekarang stres, depresi karena pengkhianatannya atau kebohongannya. Aku lihat di sini ya, aku lihat di sini dari Queen, ini Empress, artinya Empress ya, seorang ibu atau Dewi Sri ataupun namanya Dewi Kuan Yin, atau artinya seorang yang sudah berumah tangga, seorang ibu yang kelihatannya dia udah berumah tangga ya, namun dia mengalami kelihatannya kegelisahan dan ketakutan ya, adanya suatu pengkhianatan, adanya kebohongan yang dia harus terima itu semua ya, dia harus terima itu semua gitu ya. Dia sepertinya sudah berumah tangga, dari kartunya ini sudah berumah tangga, terus dia mengalami hal namanya sepertinya orang tidak bahagia karena adanya pengkhianatan atau kebohongan. Di sini banyak orang yang bermuka manis tetapi ya seperti itu pasangannya meninggalkan dia tanpa sebab. Kalau aku lihat dia memang sudah berumah tangga, punya anak ya, sudah punya anak, dan dia hubungannya dengan pasangannya, pacarnya atau kekasihnya atau suaminya atau istrinya ini bisa vice versa ya, energinya bisa kalian atau bisa orang ini gitu. Vice versa, apa vice versa itu artinya bisa bertukar balik energinya, bisa kalian atau bisa orang ini yang dibaca. Dan ini bisa laki dan perempuan ya, aku baca kartunya, intinya gitu, kartunya bisa laki dan perempuan, dan dia sudah berumah tangga, entah itu laki atau perempuan, dikatakan sudah berumah tangga, udah punya anak. Sepertinya ada pengkhianatan, ada ya rasa ketidakpuasan ya di dalam hubungan dia dengan pasangannya, entah pacarnya atau istri atau suaminya, dan hubungannya memang sepertinya tidak berimbang karena hubungannya LDR seperti itu ya, LDR jarak jauh, dan dia harus menerima itu semua. Dia setidaknya banyak kepo juga ya, pengen tahu pasangannya bagaimana gitu ya, entah dia stalking by handphone WA, dihack mungkin ya, ataupun dia stalking sosmednya pasangannya ini bagaimana keadaannya gitu ya. Karena aku lihat emang adanya permasalahan di mana dia harus menghadapi ini, cobaan ini, karena suaminya ini atau pasangannya ini atau istrinya ini adanya orang ya, orang baru, sepertinya seperti itu. Coba saya lihat lagi di kartunya biar saya kocok. Apakah ini ada orang baru? Ya, sepertinya ini ada masalah yang tidak selesai ya, masalahnya tidak selesai. Dan itu membuat konflik dalam hubungan mereka. Iya, dan nampaknya si pasangan dan kamu ini atau kalian ini sepertinya sudah tidak tahan dengan hubungan ini ya. Dan sepertinya itu gitu. Jadinya karena memang sepertinya hubungannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena ada godaan, ada nafsu dengan orang lain, ada hubungan, ini kartu devil ya, kartu iblis, ada hubungan dengan orang lain, akhirnya meninggalkan karena udah nggak tahan. Saya harus dengan orang lain nih, saya harus bisa hijrah, mengatur lagi emosi saya supaya bisa mengimbangi emosi saya lagi yang sedang kacau, sedang berantakan kayak gini. Karena memang seperti itu, adanya godaan secara fisikal untuk melakukan hubungan dengan orang lain gitu ya, tertarik secara fisik, tapi lama-lama ini juga akan kembali mengendur gitu ya. Yang bisa selingkuh bisa vice versa ya, energi bisa kalian atau orang yang saya bacakan, dan ini memang menyakitkan buat kalian ataupun dia yang sedang diselingkuhi tersebut gitu.
Kalau kalian yang merasa diselingkuhi, ya memang tidak enak ya, pahit seperti itu, hubungan yang tidak sehat, dan itu membuat kalian ingin move on, hijrah, berpindah kepada orang yang lebih baik mungkin, atau kamu pengen hijrah melepaskan semua hal negatif ya. Hubungan toksik ya, hubungan toksik tuh hubungan yang tidak sehat lagi, sudah benar-benar tidak bisa dimaafkan. Mungkin menurut kamu yang sudah tidak bisa memberikan semangat, spirit positif, ya kamu tinggalkan. Ini ada ECAPS ya, ECAPS seperti itu. Kalian mungkin sudah berumah tangga, punya anak, aku lihat seperti itu, adanya pengkhianatan, adanya godaan untuk melakukan hubungan seksual karena dia merasa kayaknya dia ini orangnya ya ibarat merasa punya segalanya ya, punya harta, punya nama, entah itu hartanya baik dari kerja keras dia sendiri atau arisan, kayaknya seperti itu ya. Dan dia nggak merasa, waktu itu dia merasa sombong, karena merasa sombong akhirnya dia jatuh gitu ya. Dia merasa sombong, sekarang ini ya dia merasakan jatuh. Kayak jatuhnya di mana ya, dia ini tidak bahagia sebenarnya gitu. Jadi dia karena merasa cakep, merasa pintar, mungkin merasa harta dapat banyak, entah dari dia sendiri atau warisan, kelihatannya seperti itu, akhirnya dia tergoda untuk melakukan tebar pesona kemana-mana, tergoda dengan orang lain, melakukan hubungan fisikal, tertarik secara seksual. Di sini ada nafsu, ada keinginan hura-hura, foya-foya ya, terusnya juga ada keinginan untuk melakukan hubungan bebas, dan akhirnya mengalami masalah. Dan sekarang ini dia ya kelihatannya sudah mulai bosan juga ya, ekap artinya juga udah mulai bosan untuk melakukan itu, udah jenuh, udah capek, karena tidak ada yang bisa bikin dia bahagia. Bagi kalian dihianati atau kalian tuh orangnya baik, lembut, sabar ya, tadi sama mereka itu ya, lembut, sabar, dan mau mengayomi, ibaratnya mencoba untuk bersabar, akhirnya kamu juga nggak kuat, dan dia pun sekarang juga menjalin karmanya karena hubungannya dia dengan si orang ketiga itu juga tidak baik, sudah tidak sehat juga ya. Mungkin karena dideketin karena kamu dulunya cantik karena punya banyak uang, atau ganteng karena banyak uang gitu dianya ya. Ini bisa bertukar ya energinya, bisa kamu atau bisa dia gitu. Dan intinya seperti itu, menyesal lah ibaratnya, pergi dari hal itu karena kosong, walaupun dia ada seseorang yang memang kelihatannya baik, atau memang yang lagi ada orang ketiga yang dia sedang jalani hubungan ini, tapi hatinya kosong, tidak bahagia, batinnya sepi, berarti tidak ada isinya. Dia tidak menerima kebahagiaan batinnya, dia tidak bisa menerima kebahagiaan sebagaimana kamu dulu, dengan lembut, dengan sabar, dengan tekun, dengan doa itu mendorong dan mensupport. Tapi ya begitu namanya manusia, begitu dia punya segalanya, dia lupa, dia tergoda untuk melakukan hubungan lain dengan orang lain, orang ketiga, dan itu yang membuat dia agak menyesal. Sekarang kalian udah jauh, udah pisah ya, kemungkinan dia akan mendatangin kamu lagi ya. Ini kan hubungannya kalian udah terpisah nih, kemungkinan dia akan datengin kamu lagi, dia berusaha untuk datengin kamu lagi karena dia sedang menuai karmanya juga. Ini Wheel Fortune, menuai karmanya, dan dia sedang menjalani karmanya, dan itu memang tidak enak kalau aku lihat dari kartunya, dan itu semua harus dia hadapin. Dia sebenarnya datang dengan keadaan malu, mau mengungkapkan apa perasaan dia, walaupun dia merasa dia salah, tetapi dia masih ada ego untuk mengatakan ya, egonya, wah aku nggak bener-bener salah gitu ya, dia membentengi dirinya ya. Itulah lainlah soal orang-orang kepala batu ya, seperti itu, tidak mau mengakui kesalahan walaupun dia sedang menjalani karmanya. Dia tetap bersikeras gitu ya, bersikeras untuk mengatakan bahwa aku itu tidak salah gitu, aku melakukan ini karena begini supaya kamu tuh jatuh hati lagi, kamu tuh terjebak dengan rasa kasihan kepada dia, supaya kamu balik lagi ke dia. Itu urusan kamu. Pada saat dia datang atau menemui kamu, entah, aku lihat sih masih lama ya menemui kamu, karena dia ada hasrat ingin nemuin kamu, karena dia stalking terus kamu, lihat HP kamu, lihat sosmed kamu, akhirnya dia ada keinginan untuk menjumpai kamu gitu ya. Ada keinginan kuat, ada pedang, ada niat hasrat untuk menemui kamu lagi, karena tidak ada orang satupun membuat dia bahagia, walaupun dia dikelilingin orang-orang yang memuja dia, tetapi tidak ada yang bikin hatinya ngeklik, bikin cakra-cakranya hidup seperti kamu gitu, karena kamu memang ada di hatinya dia yang paling dalam
Ya, itulah namanya godaan, adanya iblis seperti itu. Mungkin ini juga berkaitan dengan ilmu hitam ya, entah itu apalah namanya, ilmu hitam itu bisa pelet, guna-guna atau apa, tapi ini kemungkinan karena dia kegoda dengan orang lain, terhasrat seksnya tinggi jadi tergoda dengan orang lain seperti itu. Dan kemungkinan dia akan menemui kamu setelah corona ini ya, setelah corona ini dia akan mengungkapkan perasaannya dia, terserah kamu. Pada saat menemui kamu dia minta maaf untuk balik lagi, apakah kamu mau menerima atau tidak itu kembali kepada kamu. Elemennya yang aku lihat ya, elemennya yang aku lihat di sini adalah air ya dan kayu, kebanyakan air kayu. Jadi bisa jadi dia berzodiak Aquarius, Pisces, Gemini, Cancer, Scorpio kayak gitu. Atau di sini juga ada tanah ya, elemen tanah itu bisa Sagittarius seperti itu ya, Leo. Ya aku lihat seperti itu Leo di sini. Kurang lebihnya itu zodiak yang berhubungan dengan si dia gitu ya. Bagaimana sih ngadepin orang kayak gini? Karena kalau aku rasa sih kamu cukup mendoakan supaya dia kembali kepada cahaya, kembali kepada pencerahan, kembali kepada fitrah, dalam arti kembali kepada kesadaran. Apa yang dia banggakan saat ini tidak menjadi apa-apa. Oke, saya lihat ya. Kalau ngadepin orang ini yang keras seperti ini, kamu harus sabar. Benar-benar harus sabar dan harus legowo. Tapi kelihatannya kamu juga sepertinya bersikeras ya, kalau aku lihat di sini bingung, dan kemungkinan karena kebingungan ini kamu tidak mau menerima lagi, tidak mau menerima dia balik lagi ke diri kamu, karena kamu sudah cukup muak, sudah cukup dengan drama-drama yang dia lakukan selama ini sama kamu, karena dia pandai drama juga orangnya, main drama kemana-mana ya. Oke, ini bacaan general reading ya, mungkin ada yang cocok di file 1 atau di file 2 energinya, karena saya menarik energi dari orang-orang yang saya bacakan ini. Nah, nasihatnya buat ini ya, buat kamu ngadepin orang seperti ini bagaimana gitu ya. Oke, ini ada kartunya memberi dan menerima. Oke, memberi dan menerima, baca ya, memberi dan menerima. Nah, saya bacakan, dalam hidup memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kemakmuran, imbangkanlah keduanya. Kalau kalian memang tidak seimbang lagi, maksudnya hubungan ini memang udah tidak seimbang, tidak sejalan, buat apa ya, kecuali harus diseimbangkan kembali letaknya. Dalam arti begini, antara memberi dan menerima memang sudah tidak cocok. Dalam hubungan kalian pun antara memberi dan menerima sudah tidak seimbang. Siapa memberi dan siapa yang menerima. Mungkin dulunya kamu yang perhatian terus, kamu yang memberikan bimbingan kepada dia, kamu yang selalu sabar dan mengalah kepada dia, mengerti dia, tapi dia berbuat sebaliknya. Ibarat air tuba dibalas air kotok atau dibalas tai ayam begitu. Nah, inilah yang akhirnya menimpa karma dia sekarang. Dia batinnya sepi, kosong, menyesal karena orang ketiganya itu juga tidak bisa membahagiakan dirinya. Kamu dulu yang perhatian, yang penyayang, penyabar, malah disia-siakan, malah dibuang oleh dia hingga seperti ini. Akhirnya memberi dan menerima tidak seimbang. Maka imbangkanlah keduanya. Kalau kalian merasa harus memang ada yang diomongkan, ya diomongkan, tidak apa-apa ya. Kalau kalian tidak mau balik, is okay, nggak masalah, karena kamu udah merasa cukup dengan drama-drama yang dia lakukan, sudah cukup mengambil pelajaran dari ini semua. Ya sudah, kalian move on, maafkan aja apa yang sudah terjadi masa lalu, ambil pelajarannya. Ini coachingnya ya, ambil pelajarannya, tinggalkan, dan selebihnya ambil hal positif dari pelajaran yang pernah kamu lalui. Kalau kamu memang sudah merasa kuat untuk tidak mau balik lagi ke dia, maafkan saja kesalahan dia ya, hilangkan trauma, karena dengan memaafkan kamu juga perlahan-lahan menghilangkan trauma di masa lalu
Bener loh, kalau trauma itu bisa dimaafkan dengan mencintai dirimu sendiri, memaafkan kesalahan dirimu juga, dan memaafkan kesalahan dia. Maka trauma yang semakin lama, yang tadinya mengepul di dada gitu ya, akhirnya energi negatif itu berkurang. Jadi kembali seimbang lagi dirimu, energimu, pikiranmu, dan hatimu kembali seimbang, kembali selaras. Jadi untuk file 2 ambil pelajarannya supaya hidup kalian berimbang kembali. Jangan lama-lama. Coaching saya dari hari ini yang tentang yang memilih file 2, pertama, supaya kesalahan ini tidak terjadi, melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Pertama, perbaiki trauma dengan memberikan forgiveness kepada dirimu. Dan yang terakhir adalah apa nasihatnya buat kamu adalah introspeksi diri. Ya udah, ini sudah jelas ya berhubungan dengan pengalaman kamu di masa lalu. Selain naluri, ikuti kata hatimu, introspeksi diri. Kamu harus belajar introspeksi dari pengalaman yang di masa lalu, dari akar pahit hubungan kalian di masa lalu, sehingga ini menjadi pelajaran yang terbaik supaya kamu kembali bahagia. Kembali bahagia, kamu berhak untuk memaafkan orang yang menyalahkan, yang telah membuatmu seperti ini, memaafkan diri. Ya oke, itu aja udah buat file 2. Jadi introspeksi diri adalah kamu memaafkan ke apapun yang terjadi kesalahan kamu di masa lalu. Jangan menghakimi dirimu terlalu berlebihan terhadap kesalahan yang kamu lakukan di masa lalu. Kamu berhak bahagia, kamu berhak menjalani hidup lebih baik lagi. Biarkan itu jadi pelajaran saja, dan maafkan orang yang telah menyakiti kamu juga, sehingga traumamu berkurang perlahan-lahan, agar energi positif kembali terangkat, vibrasi positif kembali cetar, sehingga kamu kembali bahagia, dan keberkahan keberlimpahan juga datang kepadamu. Gitu ya, kamu berhak bahagia, nggak peduli apapun kesalahanmu. It's okay. Semua trauma, hal-hal hubungan beracun akan berangsur-angsur pergi menjauh darimu. Oke, itu ya yang bikin file 2. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan ke file 3. Itu saja coachingan dari file 2. Semoga kamu mengambil pelajarannya, dan healingnya adalah kamu melakukan meditasi forgiveness. Meditasi forgiveness bisa kamu cari di YouTube channel ya. Kamu cari meditasi forgiveness dengan cara aku memaafkan diriku, memaafkan dirinya, mengakui segala kesalahanku dan mengampuni segala kesalahannya, agar diriku kembali bahagia, kembali damai, kembali tenang, kembali keberlimpahan dan kesuksesan dalam hidupku. Jalannya semakin mudah dan semakin terang. Amin. Nah, itu salah satu afirmasi positif untuk kembali kepada kebahagiaan. Oke, terima kasih memilih file 2. See you again. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Sakarina Ginta, dan follow Instagram saya lalalatifah_tarot_reader. Oke, sekarang kita lanjut yang memilih file 3. Oke, memilih file 3. Ini dia file 3 ya, sudah saya kocok, tinggal saya buka aja bagi memilih file 3. Apakah yang terjadi dengan file 3? Oke, file 3 ditandai dengan the mummy ya, mumi kuning, yellow mummy. Kita buka aja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, wow, 6. Iya, di sini kelihatan di file 3 ya. Ini lebih condong beda dari file 1 dan file 2 energinya. Ini bisa vice versa, energinya bisa kalian yang saya bacakan atau orang tersebut yang saya bacakan ya. Energinya bisa terbalik-balik. Ya, bisa jadi Anda juga cocok ada yang cocok di file 1, sebagian file 1 cocok, ada juga di sebagian lagi energinya cocok di file 2, dan sebagian lagi energinya cocok di file 3. Oke, ikuti saja terus video saya. Nah, di file 3 ini masalah akarnya adalah dulu kalian pernah saling cinta ya, kayak soulmate, 2 cups ya, soulmate seperti ini. Kalian tuh bener-bener cinta, sayang sekali, penuh rasa cinta, penuh rasa sayang ya, saling menyayangi, saling menghargai satu sama lain. Entah kenapa tiba-tiba hubungan kalian ini tidak sehat karena
Ya karena aku ngelihat di sini adanya pertikaian, adanya ketidakcocokan terhadap hubungan dalam arti visi misi kalian, seperti itu ya. Di pile 3 ini sepertinya gitu, ada toksik ya, dalam arti satu keras yang satu juga keras. Awalnya hubungannya benar-benar saling sayang, saling cinta, entah kenapa ada ribut, ada persengketaan ya, ada kata-kata yang kasar dan tidak enak terhadap diri kalian gitu ya, ada persengketaan yang tidak enak, ada masalah besar dalam hubungan kalian gitu ya. Kalau aku lihat seperti itu, ada masalah besar dalam hubungan kalian, entah itu hubungannya sepertinya rasa sakit hati, entah kalian yang disakiti atau dia yang menyakiti kamu. Sepertinya ada masalah besar, entah itu masalah di dalam hal visi misi atau memang masalah di dalam intern keluarga ya, karena di sini ada three pentacles, ada suatu masalah di dalam hubungan kalian, entah menuju pernikahan, itu ada masalah di dalam intern ya, di dalam keluarga atau di dalam diri kalian sendiri yang dalam perjalanannya ternyata tidak semanis apa yang kalian inginkan. Entah banyak persengketaan, entah di Anda berteman dengan orang-orang yang memang tidak mendukung kalian juga dalam hubungan ini, jadi hubungannya toksik seperti itu, sehingga terjadi perpecahan dalam hubungan kalian, tidak ada yang mensupport hubungan kalian seperti itu ya, sehingga kalian terpecah, dan ini membuat hubungan kalian tidak jelas. Hanging man, menggantung. Hubungan kalian ini sampai sekarang dibilang putus juga enggak, dibilang nyambung juga enggak, karena ada persengketaan, perselisihan, perdebatan dan dalam intern keluarga, dikelilingin orang-orang yang juga mungkin tidak setuju dengan hubungan kalian, tidak memberikan masukan positif, tidak memberikan masukan yang membangun, motivasi, sehingga hancur hubungan kalian. Dibilang hidup juga enggak, mati segan, hidup tak mau, tidak jelas statusnya kalian, sampai sekarang ini terpisah. Dan dia juga tampaknya jenuh dengan orang-orang yang datang di hidupnya dia untuk menggantikan kalian tuh, tidak ada seperti kalian ataupun seperti dia. Ini energinya bisa berbalik ya, berbalik arah, bisa dia bisa kalian. Banyak hal yang membuat dia sepertinya dia juga tidak bahagia dengan menjalani hidup sendiri tanpa kamu, karena kalian memang udah saling mencintai gitu ya, kalian saling mencintai. Di sini ada seorang yang memang sudah dekat dengan keluarga kalian, entah ibu atau orang tua lah namanya, suka menanyakan tentang diri kalian, suka merindukan kalian gitu ya. Nah, dari hubungan yang seperti ini yang sering keras kepala, mungkin dua-duanya yang sering hancur, jatuh bangun karena di lingkungan toksik seperti ini, pengaruh negatif dari orang-orang dekat kalian, sehingga kalian hubungannya rusak. Tidak ada yang membangun, tidak ada yang memberi nasihat yang baik, sehingga ya seperti ini putus. Tapi ada yang merindukan kalian atau merindukan si dia ya, orang tua kalian, entah ibunya atau bapaknya gitu ya, karena sering banget dia kepingin itu melihat kalian lagi, melihat keadaan kalian gitu ya. Perencanaan kalian sebenarnya udah mateng, kalian tuh bahagia satu dengan yang lain loh sebenarnya, cuma ya ini agak sedikit saling mencintai tetapi saling menyakiti, kasarnya begitu. Hubungan kalian saling mencintai tapi saling menyakiti karena ada orang-orang di sekeliling kalian ini, padahal kalian senangnya bahagia bersama, cuma entah kenapa ada permasalahan intern dari orang-orang dekat ya, seperti ini menggantung jadinya. Ada orang tua yang juga mengangenin kalian, kangen dengan hubungan kalian tuh baik lagi ya. Itulah ya, setiap kalian balik begitu lagi, setiap kalian mau mulai hubungan lagi ada lagi yang membuat kalian terpisah. Memang tidak bisa, ini kalau dibilang twin flame ya bisa jadi twin flame juga gitu, karena kalau aku lihat sih memang lebih ke arah twin flame, karena saling, kalian berdua tuh sama, kalian berdua tuh seiring sejalan. Kalau yang twin flame seperti ini hubungannya, yang satu marah, yang satu juga ikut marah. Bila yang satu lagi bahagia, yang satu juga ikut bahagia. Bila yang satu lagi kecewa, yang satu juga ikut kecewa. Jadi seperti mirror bayangan kalian, copy paste nya kalian kalau twin flame itu ya, duplikatnya kalian. Kalau soulmate kan misalnya yang satu api, yang satu air, yang satu air, yang satu api, yang satu tanah, yang satu air ya, ibaratnya saling melengkapi seperti yin dan yang, itu soulmate. Karena ini twin flame, jadi kalian seperti itu, ada energi untuk kembali lagi tapi berantem lagi, energi untuk balik lagi terus berantem lagi, dan ini harus memang tidak bisa dikontrol karena pengaruh dari orang-orang terdekat kalian lebih banyak. Mungkin kalian lebih sayang
kepada teman-teman kalian, kalian lebih sayang, ataupun si dianya lebih sayang kepada teman-temannya, keluarganya, atau orang sahabat-sahabatnya, banyak lebih mendengarkan mereka daripada diri kalian, sehingga hubungan kalian ini banyak campur tangan, ya sudah sangat beracun, udah saling sakit menyakiti, saling menusuk diri kalian gitu, sehingga ada rasa kecewa, sedih, dan marah, emosional negatifnya seperti itu, dan kamu tidak bisa lepas dari cangkrangan seperti ini. Nah, untuk bisa lepas dari cangkrangan hubungan toksik seperti ini adalah, pertama, sebentar ya, saya kocok dulu nasihatnya secara coachingannya apa. Untuk kalian pribadi ya yang mengalami file 3 ini, memang kalian ini dikerubungin orang-orang yang tidak mendukung hubungan kalian, dan kadang-kadang memberi masukan yang negatif terhadap hubungan kalian, padahal kalian bahagia ya sebenarnya. Apa sih yang terbaik coachingannya? Oke, transformasi. Nah, coachingan ini artinya perubahan yang Anda alami akan membawa kebaikan dalam hidupmu. Berubahlah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidupmu. Ya udah, berubahlah, transformasi. Jangan begitu terus ya. Kayak apa ya? Semacam kayak lingkaran setan, tidak ada akhirnya dan tidak ada ujung-ujungnya hubungan kalian. Karena kalian walaupun balik lagi menyayangi, tapi saling menyakiti. Menyakiti satu dengan yang lain. Akan saling saling memberikan hal negatif satu dengan yang lain, ya tidak ada dobrakan kemajuan dalam hubungan kalian stuck begitu aja. Jadi transformasi, berubah itu banyak loh. Sadari hubungan ini sudah tidak sehat. Kalau Anda ingin keluar dari cangkrangan ini, Anda harus benar-benar kuat, mampu, dan tegar, sehingga Anda kembali bahagia dari cangkrangan ini, dari cangkrangan toksik, hubungan toksik seperti ini. Keluarlah dari ini ya. Dia sengaja mengkhianatimu karena memang dari orang-orang sekitarnya aja yang tidak memberikan masukan positif, alias pertemanan yang toksik gitu, entah dianya atau kalian, karena nih energinya tetap aja vice versa, berbalik ya, bisa kamu bisa kalian, bisa dia bisa kalian. Transformasilah ya, ini yang coaching yang terbaik. Transformasi, ya udah, jadilah dirimu sendiri ya, dengarkan kata hatimu, nurani dirimu, apa yang terbaik dalam hidupmu. Kalau kalian ingin bahagia, ya sudah, seperti yang tadi di file 1 dan file 2, ambil pelajarannya dan tinggalkan selebihnya. Ambil pelajarannya supaya tidak terjadi kesalahan yang sama, supaya trauma tidak berulang, tidak kembali lagi melakukan kesalahan yang sama. Maafkan trauma-trauma kamu. Misalnya kamu merasakan sakit hati ya, merasakan sedih, depresi, stres, ya maafkanlah, maafkan dirimu dan maafkan dirinya gitu ya, supaya traumamu berkurang, dan ambil pelajarannya. Yang kedua, yang ketiga, jangan kecanduan dengan hubungan seperti ini yang tidak jelas. Mati segan hidup tak mau, dibilang putus juga enggak, dibilang ini juga enggak. Memang ada godaan akan selalu balik-balik, tetapi kayak seperti tidak ada jalan keluar dari hubungan kalian ini. Nah itu ya, transformasi ini coachingannya, berubahlah untuk ke arah yang lebih baik supaya kamu bahagia. Lalu nasihatnya apa lagi dari alam semesta buat kalian yang memilih file 3 ya. Oke, nah saya pilih ketajaman intuisi. Oke, apa? Bisa baca ya? Ketajaman intuisi artinya supaya kamu tahu gitu loh, bahwa hubungan ini baik apa tidak. Ikuti intuisimu, ikuti nalurimu, apa intuisimu yang terdalam, itu jawabannya. Jangan sampai mengalami kekecewaan yang sama, jangan sampai mengalami keburukan atau karma buruk yang sama buat kalian. Emang ini twin flame, tetapi tidak selalu harus begitu juga ya. Artinya berdamailah dengan dirimu supaya hal-hal yang tidak membuat kalian bahagia dalam berhubungan itu tidak berulang kali terjadi. Ikuti ketajaman intuisimu, tanyakan dalam dirimu, di dalam diri kamu, apa sebenarnya hubungan ini, apa yang terbaik gitu ya.
Kalau apa yang memang ini bisa aku lakukan, ya aku lakukan. Jadi ikutilah intuisimu yang paling tajam, yang paling terdalam, maka dia akan menuntunmu ke arah yang lebih baik gitu ya. Karena ini diperlukan ketajaman intuisi, jangan sampai kamu tersakiti kedua dan ketiga kali. Nah, lalu nasihat tambahannya deh ya, apa sih yang mesti kamu lakukan lagi? Alam semesta kepinginnya kamu lebih tajam lagi intuisinya ya. Intuisinya harus tajam, jangan sampai melakukan kesalahan sama. Spiritual, wow, kembali ke arah spiritualmu lagi, ketuhananmu, kedekatanmu kepada Tuhan, supaya memberikan jalan terbaik buat hubungan kalian. Dekatkan lagi spiritualmu. Mungkin selama ini kamu lupa berdoa, kamu kurang berdoa, kamu kurang mendekat kepada yang maha segalanya, ya sekarang kembalilah kepada dia untuk minta terbaik terhadap hubungan kalian. Ingat, pertama semesta minta kamu tajamin lagi intuisi kamu supaya kamu tidak sakit lagi ya, supaya kamu bahagia, dan perkuat spiritualmu, kembali kepada jalan spiritual supaya kamu tetap aman, bahagia, dan terlindungi. Kalau kamu kembali pada jalan spiritual, maka akan mendapat jawaban-jawaban yang selama ini menggalaukan kamu terhadap hubungan kamu selama ini yang tidak sehat ini. Oke, itu aja dari saya. Semoga semangat selalu buat ngempile 3 ya. Itu aja coachingannya dari saya. Transformasilah, karena kamu harus belajar lebih baik jadi manusia yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Intinya seperti itu. Untuk file 3 semoga selamat, bahagia selalu dan selalu sukses ya ke depannya. Ambil hikmahnya saja. Oke, dari file 1, file 2, file 3 semoga kalian tercerahkan. Bila kata-kata saya ini memang cocok, terima kasih, resonate dengan kalian. Kalaupun tidak, anggaplah sesuatu ini dengan hal yang bijaksana, memberikan penilaian bijaksana. Mungkin aja ini file 1, file 2, file 3 ada yang cocok di energi file 1-nya, kadang ada yang cocok setengahnya di file energi nomor 2, ada yang cocok setengahnya di file energi nomor 3 gitu ya. Ikuti saja sampai habis file 1, 2, dan 3-nya. Oke, itu aja dari saya. Ya, semoga coachingan ini tentang bagaimana saya ingin hidup damai atas pengkhianatan dia ya. Bagaimana saya bisa hidup mengurangi stres dan bahagia lagi atas kebohongan dia. Itu aja dari saya. Semoga kalian di bulan puasa ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang tidak menjalankannya, semoga bisa diberi kesehatan untuk menggantikannya di hari lain. Itu aja dari saya. Salam rahayu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.